Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Royan Sitorus dari kelas 3. Nah, di sini kita telah melakukan praktikum sel volta dengan bahan sederhana. 3 buah tomat sebagai pengganti larutan elektrolisis, 3 buah paku besi atau paku beton, 3 buah koin tembaga, 4 kabel dengan masing-masing 2 penjepit buaya di ujungnya, serta 1 buah lampu untuk mengetahui kuat arus yang terjadi dalam reaksi ini. Jadi teman-teman dan ibu guru sekalian, melalui praktikum kita hari ini, ada 3 hal yang kita lihat, yaitu yang pertama, reaksi pendesakan logam. Dalam rangkaian sel volta sederhana ini, yang kita dapat lihat ialah reaksi mendesakan logam, di mana ion logam dari larutan elektrolit mengalami reduksi di permukaan elektroda. Pada katoda, yang merupakan koin tembaga, ion tembaga Cu2 positif dari larutan elektrolit akan menerima elektron dan mengalami reduksi dengan reaksi berikut. Cu2 positif ditambah elektron akan menghasilkan Cu solid. Sementara itu di anoda akan terjadi oksidasi, yaitu paku besi. Besi Fe akan kehilangan elektron dan membentuk ion besi Fe2 positif melalui reaksi. Fe menghasilkan Fe2 positif ditambah 2 elektron. Proses ini menyebabkan paku besi berkarat seiring waktu dan penurunan massa paku yang dapat kita lihat secara fisik. Yang kedua yaitu reaksi spontan dan hubungannya dengan nyala lampu. Sel volta beroperasi berdasarkan reaksi spontan, yang berarti tidak memerlukan energi luar untuk berlangsung. Reaksi ini dapat dijelaskan melihat nilai potensial elektroda standar atau E0 dari elektroda yang digunakan. Untuk reaksi ini, potensial reduksi standar untuk ion tembaga adalah positif 0,34 volt dan potensial oksidasi standar untuk besi adalah negatif 0,44 volt. Dengan demikian, perhitungan perbedaan potensial elektroda atau delta E0 dilakukan sebagai berikut. Delta E0 sama dengan E0 katoda dikurang E0 di anoda, sama dengan 0,34 dikurang negatif 0,44, sama dengan 0,34 ditambah 0,44, sama dengan 0,78 volt. Nilai delta E0 yang positif berarti reaksi ini bersifat spontan. Arus listriknya cukup menghidupkan perangkat kecil seperti lampu yang kita gunakan pada praktikum ini. Intensitas nyala lampu tergantung pada 2 faktor utama. Yang pertama, delta E0. Semakin besar perbedaan potensial muatan listrik, semakin besar arus listrik yang dihasilkan, sehingga nyala lampu menjadi lebih terang. Yang kedua, kondisi elektrolit. Semakin tinggi konsentrasi ion dalam elektrolit buah, semakin baik penghantaran arus. Elektrolit yang kuat akan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang. Yang ketiga yaitu kandungan elektrolit buah. Buah seperti tomat yang kita gunakan pada praktikum ini, atau jeruk atau lemon, berfungsi sebagai elektrolit dalam sel volta karena mengandung asam organik seperti asam sitra dan askorbat. Zat-zat ini yang merupakan asam lemah mampu menghasilkan ion H+ dalam jumlah cukup untuk menghantarkan arus listrik. Ion H positif dari asam ini membantu manusia transfer elektron antara elektroda. Dalam proses ini, ion Cu2 positif dari elektron elektrolit mengalir ke katoda dan mengalami reduksi, sementara besi anoda mengalami oksidasi menjadi ion Fe2 positif. Ketersediaan ion dalam elektrolit sangat mempengaruhi efisiensi reaksi dan mempengaruhi seberapa besar terang lampu dapat menyala. Jadi sekian laporan praktikum saya tentang sel volta. Terima kasih dan selamat siang.